Iya kan? Nah, itu semuanya menantang, mereka multitasking, artinya bisa melakukan berbagai hal. Cara komunikasinya saja udah harus berubah. Misalnya, pulang dari sini ntar ibu ditanyain sama anaknya, mama, mama, atau papa, papa gitu. Apa? Hah? Apa? Nggak lihat nih, belum naruh tas, astagfirullah, topi aja nih dari masjid belum dibuka. Yang bener, apa? Ye, kata anaknya. Terus dia kirim SMS sama temennya. Dia bilang, gila ya nyokap gue apa bokap gue ya. Gue baru nanya, mama, mama, papa, papa. Dia bilang, lihat nih. Ya, terus ditulisin tadi semua reaksinya. Pas bapak balik bunyi lagi, tung. Sama dong ya sama bokap gue, sama nyokap gue. Itu 20, itu gaya yang bukan, itu generasi Y. Jadi bagaimana caranya? Ya taruhlah topinya segera. Seperti Ustadz bilang, rangkul anaknya. Hah, buat ya. Apa sayang? Nunggu ayah dari tadi, daripada dia melapor ke Twitternya. Curhat ke Twitter ya? Di-tweet lagi. Umurnya 7 tahun. Ya, kita nggak sadar. Jadi gini, kalau saya misalnya melemparkan bantal ini ke Mas David, udah tahu, tuh kan, Mas David belum apa-apa tangannya udah begini. Itu berarti Mas David mengantisipasi apa yang saya mau lakukan. Nah, apa yang terjadi pada kita dalam pendidikan spiritual anak kita masih pakai dalam pendidikan yang lain-lain, terutama pendidikan spiritual, kita nggak punya antisipasi bahwa anak kita generasi Z, dia menghadapi tantangan yang luar biasa, terancam kerusakan otaknya di sini, di atas alis kanan mata, yang membuat nilai dan moral-moral hancur, makanya dia melawan kita. Karena games yang dia lihat, segala macam yang dia lihat itu berpotensi merusak ini. Sedangkan ini tempat nilai moral dibuat. Itu. Jadi banyak sekali yang hilang dalam pengasuhan kita sekarang ini. Dan ini yang penting, kita pingsan, kita nggak tahu. Padahal pendidikan spiritual adalah tulang punggung tetap tegaknya anak. Supaya tidak terjadi kasus Colorado, tidak terjadi kasus Depok, yang anak umur 14 tahun sudah menjadi pembunuh, dan banyak sekali kasus-kasus lainnya di mana anak 12 tahun udah menjadi pelacur dan sebagainya kita saksikan sekarang. Kemana ayah ibunya? Apa yang mereka lakukan? Berayah beribu tidak anak itu. Persoalan satu lagi adalah, maafkan saya bapak-bapak dan bapak-bapak di rumah, mengapa itu semua terjadi? Karena negara ini hampir negara tanpa ayah. Ayah-ayah tidak penuh bisa menjadi imam dan mengajarkan seperti yang disampaikan Ustadz Abu Sangkan tadi. Memangku anaknya dan mendendangkan ayat Quran. Ketika besar dia sedikit dia duduk menceritakan satu ayat atau membahas satu hadis. Ini Ramadan, alangkah baiknya apabila ayah-ayah pulang lebih cepat. Memanfaatkan malamnya lebih baik dengan anak-anaknya. Satu pelukan dan satu ciuman dari ayah. Contohnya Pak Abu Sangkan udah mulai beruban belum Pak? Belum. Ya sudah setua Pak Abu Sangkan tetap bisa mengingat dendang kakeknya. Ya, kalau kami Pak udah setiap hari dengan anak-anak. Satu lagi, kami ngomong kelewat panjang. Karena otak kami otak kanan, kata-kata kami nggak begitu didengar sama anak-anak kita. Tapi kata-kata Bapak Pak, satu kali saja Bapak berkata, anak akan mengingatnya seumur hidup. Mudah-mudahan ayah pulang ke rumahnya dalam Ramadan ini dan menunaikan tugasnya sebagai imam dan kepala keluarga. Amin, subhanallah, luar biasa. Saya sampai berkaca-kaca mengingat kalau bicara bagaimana peran penting seorang ayah ya, dan itu juga terngiang-ngiang pastinya kepada kita. Karena saya juga seperti Ustadz Abu Sangkan, ayahanda, kakek saya tercinta juga selalu membacakan ayat-ayat suci Al-Quran waktu saya kecil, dan itu yang nggak pernah saya lupa, dan itu yang coba saya didik untuk anak-anak saya nantinya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Enggak lupa. Gimana Ustaz? Gimana Ustaz? Kalau dari nenek lupa enggak? Oh nenek. Baik, silakan. Nanti kita akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu, bapak-bapak. Ada yang mau nanya nggak? Ada yang mana? Wah langsung banyak. Baik, nanti kami akan berikan kesempatan untuk Anda bertanya. Jadi tetaplah di sini, dan nanti buat Anda pemirsa, kami juga memberikan kesempatan Anda untuk mendapatkan uang senilai 1 juta rupiah. Dan Anda juga bisa berpartisipasi untuk minggu ini mendapatkan satu buah paket umroh untuk minggu pertama di bulan Ramadan. Jangan kemana-mana, tetaplah di Oase Ramadan. Kembali lagi di Oase Ramadan, menarik sekali perbincangan kita buat kita khususnya orang tua nih ya. Apalagi yang masih muda-muda baru punya anak ya, atau mungkin yang sekarang ini sedang menghadapi anak yang di usia puber
ya, usia lagi pencarian identitas, lagi seneng-senengnya katanya. Bunda, kan tadi dikatakan yang pertama, buat Anda yang baru bergabung kita sedikit ulas sebentar ya. Yang pertama disentuh itu adalah rasanya. Kedua, perilaku, behavior, dan baru ketiga kemudian pengertian kognitifnya. Ya. A, B, C. Ya. Nah, jadi penjelasan itu belakangan karena otaknya juga baru bersambungan di atas 7 tahun. Maha benar Rasulullah SAW. Didiklah anakmu umur 7, ya Ustadz, nanti Ustadz menjelaskan, pukul kalau nggak bisa usia 10. Jadi ada waktu 3 tahun jaraknya. Iya. Kalau 3 tahun itu perilaku anak tidak membaik juga, tanyakan pada diri Anda. Ngapain aja? Kok bisa sampai 10 tahun belum jadi? Karena dari komunitas homeschooling ya, dulu ya saya homeschooler tapi di luar negeri. Kalau kita sungguh-sungguh mengasuh anak kita itu dari nol, ya dari dalam kandungan lah Ustadz ya, dari dalam kandungan udah diperdengarkan suara azan, kita menjaga jarak dari persoalan. Karena kalau hati susah, seperti Ustadz bilang tadi, bukan hanya menyusui, untuk kami hamil bapak-bapak di rumah dan anak-anakku, itu otak memproduksi oksitoksin untuk memperbanyak ASI ya, dan membuat kelengketan antara anak dengan ibunya. Nanti kalau mulai mikirin yang lain-lain atau susah hatinya, otak memproduksi hormon stres, kortisol. Dikira nggak ngalir ya, ke anaknya ngalir lah. Gitu. Yeah. Jadi oleh sebab itu gitu, menjadi ibu itu Pak gitu, punya musim. Musim kami menjadi ibu, musim kami bekerja adalah sejak kami gadis sampai kami hamil. Begitu kami melahirkan, kami harusnya menjadi ibu. Penuh, karena sesuai dengan kondisi otak yang diciptakan oleh Allah dan hormon-hormon yang ada di sini. Jangan disambi dengan yang lain-lain, kalaupun disambi dengan menyenangkan, ya, part time, nggak full time. Yeah. Ya, jadi gitu. Kami penuh, tadi yang disebutkan oleh Ustadz, penuh. Nanti kapan mau bekerja lagi? Harapan hidup perempuan Indonesia 70 sampai 75 tahun. Kalau dididik dengan benar, anak yang terakhir usia 8 tahun udah mandiri, kerja deh sampai senenek-nenek saya. Atau senenek-nenek ibu-ibu di depan ini. Sama kan kita ya Bu, seumur. Gitu. Ya, jadi baik. tidak dikacau balau karena baik. Ini kita tidak mengerti tentang musim bagi perempuan. Baik. Oleh sebab itulah perlu sekali pendidikan keayahan. Ya. Ayah harus pandai, ya mesti bikin komunitas nih bikin Bu. Komunitas ayah-ayah pendidik. Setuju nggak ya Bapak sekalian ini? Setuju ya. Okay. Ya karena kita jadi kakek-kakek pendidik betul, juga masih. Kakek-kakek. Karena gitu loh, kami ini Pak, kata seorang teman saya yang anaknya 10 hafiz Quran, kuat sekali tokoh ayahnya Pak Tamimul Ula. Dia bilang bapak-bapak itu penentu GBHK, garis-garis besar haluan keluarga. Kami Pak, ibu-ibu ini cuman UPT, unit pelaksana teknis. Kami ngikutin apa yang Bapak gariskan, tapi kalau kita tidak melahirkan anak laki-laki yang bisa menjadi imam, lalu bagaimana jadinya keluarga kita? Jadi kita bukan hanya memperhatikan bagaimana pendidikan anak perempuan, tapi pendidikan anak laki-laki yang selama ini terabaikan, makanya mereka jadi geng motor, pertawuran di pinggir jalan. Yang saya tanya sama Anda, Ibu dan Bapak dan ayah bunda di rumah, berayah beribu tidakkah anak-anak itu? Apa saja yang dilakukan ayah ibunya? Tidak mengerti mengasuh generasi Z dan Allah yang paling dibelakangkan. Karena yang dipentingkan sekolah, seperti Mas David bilang tadi, 8 jam di sekolah, pulang bawa PR, habis itu les. Kalau balik ke tujuan pengasuhan tadi, anak-anak kita Bapak Ibu dan para orang tua yang di rumah kita asuh satu menjadi hamba Allah yang takwa. Kedua tadi seperti Ustadz bilang, menjadi calon suami, calon istri yang baik. Ya. Ketiga calon ayah, calon ibu yang baik, yang soleh-solehah. Yang keempat baru menjadi profesional, yaitu menuntut ilmu ke sekolah yang mana aja Bapak Ibu bilang. Mau ahli di atas langit, mau ahli sesuatu di atas tanah atau di bawah bumi, ahli di bawah laut atau di dasar air, itu urusan keempat. Yaitu perempuan sampai situ aja cukup, tapi anak laki-laki dia harus menjadi pendidik. Karena dia akan mendidik istri dan anak-anaknya persis Ustadz bilang tadi. Yang keenam anak laki-laki harus menjadi pembela keluarganya. Kenapa? Karena dia menerima warisan lebih banyak. Tabungan Bapak Ibu dan tabungan Anda di rumah tidak yang bicara dengan dokter. Tabungan tidak mendorong kursi roda. Tabungan tidak memutuskan operasi atau tidak operasi. Yang menentukan siapa? Anak laki-laki. Kami mau pergi membesuk ibu kami saja. Kalau tidak izin suami kami, nggak bisa keluar rumah.
Ya, terakhir khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia harus yang bermanfaat bagi orang lain. Kalau yang diatur hanya profesional aja, kepada siapa Anda menitipkan 6 lainnya? Bagaimana menghasilkan pemimpin-pemimpin di Indonesia yang sekarang ini kita kekurangan? Iya, betul sekali Bunda. Ya, pemimpin dalam keluarga saja tidak bisa kita produksi. Kita memperhatikan pendidikan anak perempuan. Kalau perempuan kena KDRT yang nonjok kami, jeduk-jedukin kepala kami ke dinding. Bukannya ada yang nonjok. Yang nonjok itu kapan dididiknya? Iya. Jadi kita kehilangan ayah. Kehilangan figur kepemimpinan dari dalam rumah tangga kita sendiri. Untung Ibu nunjuk-nunjuk pas nonjok-nonjok gak ke saya. Tadi saya udah ketakutan. Aduh, yang nonjok-nonjok siapa? Bukan saya Bu, bukan saya. Ibu, terima kasih banyak.